Gimana Anda kabarnya kelas 5 di rumah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum belajar silakan disiapkan alat tulisnya agar kita nanti waktu belajar tidak kerepotan dan mudah ya. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa dengan harapan oleh Allah dimudahkan dalam belajar dan diberi kemudahan di dalam memahami suatu pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ananda kelas 5. Kemarin Ustadz sudah menyuruh kalian atau menugaskan kalian untuk mencatat materi puasa di buku catatan ya. Sekarang Ustadz akan menjabarkan apa yang kalian catat kurang lebih dan sedikit menambahkan nanti ya. Baik, sekedar merefresh. Kemarin kita di bab selanjutnya yaitu bab 4 membahas tentang puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan. Silakan disimak di buku paketnya halaman 39 ya. Puasa ini juga sering diistilahkan dengan bahasa Arab yaitu saum ya. Saum, apa arti saum? Menurut arti bahasa saum artinya menahan ya. Jadi menurut arti bahasa puasa atau saum itu menahan. Menurut istilah apa? Menurut istilah ialah menahan diri dari apa? Dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Sampai terbenam matahari itu adalah pengertian puasa. Maksudnya fajar apa? Maksudnya fajar ialah mulai dari subuh, mulai awal subuh sampai terbenam matahari. Kapan terbenam matahari? Waktu datangnya adzan maghrib ya. Jadi itu ya. Jadi menurut bahasa ialah artinya saum, puasa atau saum menahan, sedangkan secara istilah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Nanti insya Allah kita bahas. Dari apa? Dari kapan? Dari terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari ya. Itu adalah pengertian dari puasa ya. Jadi nggak boleh puasa itu dilakukan dari subuh sampai pertengahan matahari atau sampai zuhur ya. Jadi nggak adalah yang namanya istilah puasa beduk itu hanya untuk latihan ya. Jadi kalau orang yang sudah diwajibkan puasa, dia nggak ada yang namanya puasa beduk ya, atau puasa setengah hari. Puasa setengah hari itu hanya ditujukan untuk melatih kita agar terbiasa. Nanti kalau sudah balik, sudah jatuh waktu temponya diwajibkan puasa, maka tidak kaget lagi ya, seperti itu. Kemudian dasar dari diwajibkannya puasa ialah surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Insya Allah kalian sudah sering mendengar atau mungkin sudah hafal. Ustaz sedikit mengingatkan yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang artinya wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa wajib ini bukan hanya diperintahkan setelah umat Nabi Muhammad. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad juga diperintahkan berpuasa ya. Itu dasarnya surat Al-Baqarah ayat 185. Silakan nanti yang belum tahu dicari dan ditulis arti dan lafalnya saja ya. Kemudian puasa ini adalah merupakan rukun Islam yang keempat ya. Yang keempat ya. Kita tahu rukun Islam, orang yang mengaku Islam atau masuk Islam yang pertama harus membaca syahadat. Yang kedua, kalau dia sudah membaca syahadat maka dia diwajibkan untuk sholat
Kemudian setelah sholat dia diwajibkan untuk zakat. Setelah zakat puasa, setelah puasa maka haji bagi yang mampu, baik secara fisik maupun secara materi atau biaya ya. Itu adalah sekedar merefresh lagi yang kemarin pengertian arti dari puasa baik secara bahasa atau secara istilah. Kemudian selanjutnya, karena kita membahas puasa Ramadan, ada apa di bulan Ramadan ya? Jadi ada keutamaan bulan Ramadan ya. Keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa karena di sana ada banyak keutamaan yang diantaranya yang pertama bulan diturunkannya Al-Quran ya. Jadi bulan diturunkannya Al-Quran itu adalah bulan awal Ramadan ya. Kita tahu bahwasanya surat pertama yang diturunkan ialah surat Al-Alaq ya. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat kalau nggak salah seperti itu, dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, keutamaannya ialah menghapus dosa kecil. Nah, ini menghapus dosa kecil. Di bulan Ramadan kita harus memperbanyak istighfar karena di bulan Ramadan sangat sekali doa-doa ampunan-ampunan itu turun dan doa diijabah oleh Allah. Maka perbanyak istighfar dan perbanyak berdoa di bulan Ramadan. Yang kedua, menghapus dosa yang lalu. Nah, makanya perbanyak mohon ampunan kepada Allah ya. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Ya, di sini pada bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Ada ulama yang berpendapat bahwa kita harus meminimalisir atau memperkecil sekali perbuatan buruk di bulan Ramadan karena banyaknya maghfirah, ampunan yang turun dan sebagainya. Maka kita harus istilahnya pintu neraka ditutup. Dan ada juga yang mengartikan bahwa pintu neraka benar-benar ditutup ya. Ada juga yang mengartikan bahwa kita harus meminimalisir, memperkecil perbuatan buruk di bulan Ramadan. Ada yang seperti itu ya. Yang keempat, yang kelima, terdapat malam Lailatul Qadar ya. Terdapat malam Lailatul Qadar. Ya, kita tahu malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang hanya terdapat di bulan Ramadan, tidak ada atau tidak terdapat di bulan-bulan lainnya. Ya, jadi satu malam dalam satu tahun itu ada malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar yang hanya terdapat di bulan Ramadan, tidak ada di 11 bulan yang lain. Dan di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar hanya satu malam saja. Ya, jadi di antara sebulan itu 30 hari hanya ada satu malam saja, malam Lailatul Qadar, yang mana apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar maka kita seperti beribadah 1000 bulan ya, kurang lebih 83 tahun kalau nggak salah. 1000 bulan silakan dihitung sendiri, 12 kali 83 hasilnya berapa ya. Itu adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Silakan cari referensi sendiri karena kita sekarang nggak membahas ini ya. Kita membahas puasa ya. Malam Lailatul Qadar ya. Itu adalah keutamaan bulan Ramadan ya. Sekedar merefresh yang sudah dicatat. Jadi keutamaan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, menghapus dosa kecil, menghapus dosa lalu, pintu neraka ditutup, terdapat malam Lailatul Qadar ya. Itu adalah keutamaan bulan Ramadan. Kemudian kita sekarang kembali ke puasa ya. Kembali ke puasa ya. Kita tahu tadi puasa adalah rukun Islam yang keempat. Jadi rukun itu suatu yang harus ada apabila kita melakukan ibadah. Jadi kalau kita mengaku rukun Islam, maka kita mengaku orang Islam, maka kita harus melaksanakan rukun-rukun yang ditetapkan oleh Allah ya. Sekarang kita membahas syarat wajib puasa ya. Syarat wajib puasa. Jadi siapa saja orang yang diwajibkan atau dikenai kewajiban berpuasa
Ramadan. Yang pertama ialah muslim ya. Jadi setiap orang muslim itu atau setiap orang yang mengaku Islam itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan kalau orang yang mengaku Islam maka dia diwajibkan berpuasa. Ini syarat yang pertama ialah beragama Islam atau muslim. Yang kedua, syarat yang kedua ialah baligh. Baligh ya. Baligh atau sudah sampai pada waktunya. Kalau perempuan tanda-tanda baligh sudah haid. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah. Itu adalah tanda-tanda baligh ya bagi perempuan dan laki-laki. Dia muslim, dia belum balik, maka dia tidak dikenai kewajiban berpuasa. Contoh, dia muslim tapi masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum balik, maka dia tidak dikenai kewajiban berpuasa. Ustaz, tapi kalau dia berpuasa gimana? Ya dia mendapat pahala. Tapi kalau tidak berpuasa, tidak dikenai dosa karena belum diwajibkan berpuasa ya. Setelah dia Islam, setelah dia balik, maka syarat yang ketiga ialah sehat akal ya, sehat akal ya, sehat akal. Jadi dia muslim, dia balik, kemudian dia sehat akalnya, tidak gila, maka dia diwajibkan puasa. Akan tetapi apabila dia muslim, dia balik tapi dia gila, maka meskipun sudah balik tapi akalnya nggak sehat atau gila, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dia muslim, dia balik, dia nggak gila, nah itu dia dikenakan kewajiban berpuasa. Kemudian yang keempat ialah mampu, dalam artian mampu melaksanakan puasa. Dia muslim, dia balik, dia nggak gila atau akalnya sehat. Kemudian dia tidak mampu, maksudnya apa? Contoh, orang yang sudah tua renta, dia tidak mampu berpuasa, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi membayar fidyah ya. Itu adalah pengecualian. Itu adalah syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, yang keempat mampu berpuasa. Kalau seseorang sudah memenuhi 4 kriteria ini, maka dia tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Kalau sudah memenuhi kriteria ini tetapi dia meninggalkan puasa, maka dia terkena dosa ya, meninggalkan puasa Ramadan maksudnya ya, seperti itu ya. Kemudian ini adalah syarat wajib puasa ada 4 ya, ini. Kemudian selanjutnya, berarti syarat wajib puasa, sekarang syarat sah puasa ya. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu apa ya? Syarat puasa seseorang dianggap sah oleh Allah ya. Yang pertama ialah sama muslim ya. Ini kalau ada orang Islam nggak puasa ya, kalau ada orang Islam non Islam maksudnya, kalau ada orang non Muslim dia berpuasa, apakah syaratnya, apakah dia sah puasanya? Tidak ya. Jadi kalau ada orang non Muslim dia ikut-ikut puasa seperti orang Muslim, apakah oleh Allah puasanya dianggap sah? Tidak, karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Syarat pertamanya ialah orang Islam ya, orang Islam. Yang kedua syarat sahnya ialah mumayyiz. Apa mumayyiz? Artinya bisa membedakan baik dan buruk. Ini baik dan buruk ya, ini ya. Siapa yang belum bisa membedakan baik dan buruk? Seperti anak kecil, anak di bawah umur 5 tahun atau 7 tahun, belum tahu membedakan, oh perbuatan ini baik, perbuatan ini buruk, kan belum bisa. Jadi belum dianggap mumayyiz. Atau orang yang gila tidak bisa membedakan baik dan buruk. Ada makanan, nggak pakai baju, dia kan sesuatu yang membuka aurat,
dia nggak bisa membedakan membuka aurat itu sesuatu yang bagus atau sesuatu yang buruk, maka dia dianggap mumayyiz ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, suci haid atau nifas bagi perempuan ya. Nih, kalau ada perempuan yang sedang haid atau perempuan yang masih belum bersih dari darah nifas, nifas itu adalah darah setelah melahirkan, maka kalau dia berpuasa maka puasanya tidak sah ya, tidak sah, tidak dianggap berpuasa atau tidak sah ya, itu. Kemudian yang keempat, pada waktu dibolehkan puasa ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau puasa Ramadan ya dilakukan di bulan Ramadan, seperti itu. Terkecuali kita pada waktu puasa Ramadan berhalangan untuk berpuasa. Maksudnya apa? Karena haid, karena nifas, karena bepergian, sehingga dibolehkan untuk tidak berpuasa, maka kita harus menggantinya di bulan lain setelah bulan Ramadan ya. Ada waktu yang tidak dibolehkan berpuasa. Kapan itu waktu yang tidak dibolehkan ya? Ini pada waktu yang dibolehkan puasa. Yang tidak dibolehkan pada 1 tahun ada 5 hari. Dalam 1 tahun tidak boleh puasa, tidak diperbolehkan puasa, itu ada 5 hari diperbolehkan puasa. Yang pertama pada 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu kita tidak boleh berpuasa ya, diharamkan berpuasa ya. Yang kedua pada 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Kurban, hari raya Kurban, Idul Adha ya, hari raya Idul Adha. Pada yang ketiga, yang kedua, yang ketiga pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Nah, ini kita diharamkan untuk berpuasa. Meskipun kita mau istilahnya mengganti atau mengqadha atau menyaur utang puasa Ramadan yang kita tinggalkan, jangan melakukan puasa di hari-hari yang ini. Jadi 1 Syawal Idul Fitri, pas 1 Syawal hari raya Idul Fitri kita diharamkan berpuasa. Kemudian hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah kita diharamkan berpuasa. 11, 12, 13 Zulhijjah itu kita juga diharamkan berpuasa atau hari tasyrik. Jadi dalam 1 tahun kita diharamkan berpuasa itu selama 5 hari. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya. Itu adalah syarat sah puasa. Yang pertama muslim, mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga suci haid atau nifas. Yang keempat pada waktu yang dibolehkan puasa. Kapan? Ya selama setahun yang selain dilarang ini 5 hari ini ya. Itu adalah syarat sah puasa. Kemudian sampai syarat sah puasa ya yang kemarin kita bahas ya. Sekarang ialah rukun. Nah, ini rukun puasa ya. Apa itu rukun? Ialah sesuatu yang harus terpenuhi di dalam melakukan ibadah ya, di dalam melakukan ibadah. Itu disebut rukun ya, disebut rukun. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi di dalam melakukan ibadah itu adalah disebut rukun. Sekarang kita membahas tentang rukun puasa. Kalau rukun puasa ialah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam melakukan ibadah puasa. Apa itu rukunnya? Yang pertama yang harus dilakukan dalam puasa ialah niat ya. Kita harus berniat untuk melakukan puasa. Kapan waktunya? Sebelum subuh ya, sebelum subuh. Ustaz, kalau sudah sholat isya
kita biasanya melakukan niat ya, nggak apa-apa ya. Lebih afdol niat itu dilakukan setiap hari ya. Intinya sebelum subuh ya. Ini bedanya puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita boleh melakukan niat setelah subuh. Contoh gini, kita hari Senin, kemudian kita bangun subuh. Mulai subuh sampai jam 12 belum makan, belum minum dan belum apa-apa. Kemudian kita, aku gak luwe ya, aku kok belum lapar jam 12. Sebentar lagi maghrib, kurang 6 jam atau sekitar 5 jam. Kemudian wes aku tak poso ae. Nah, itu boleh. Boleh ya, niat di tengah-tengah hari, niat puasa di tengah hari dan kita tidak berniat di subuh itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, kita harus niatnya sebelum subuh. Nah, itu bedanya niat puasa sunnah dan puasa wajib atau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan niatnya harus sebelum subuh. Tapi kalau niat puasa sunnah boleh setelah atau setelah subuh ya, boleh setelah subuh. Contoh jam 12 atau jam 3 mulai subuh sampai jam 3 belum makan nasi, belum minum, tapi badannya kuat. Kemudian ada niatan, ada keinginan untuk melanjutkan sampai maghrib, maka dia boleh melakukan puasa ya, betul. Yang kedua, menahan diri dari membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Karena tadi pengertian puasa ialah menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kita rukun yang harus dilakukan setelah niat ialah menahan diri dari membatalkan puasa mulai dari terbit fajar atau adzan subuh sampai terbenam matahari atau maghrib ya. Itu adalah rukun puasa ya. Rukun puasa. Sekarang kita bahas yang membatalkan puasa. Jadi kita sekarang membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Ini hal ya, ganti hal. Jadi apabila kita makan dan minum secara sengaja, aku luwe habis itu langsung aja minum dan makan, maka dia puasanya batal ya. Makan dan minum di siang hari maksudnya waktu berpuasa. Kemudian apabila dia lupa Ustadz, dia contoh sedang asik-asik olahraga di siang hari atau di pagi hari, kemudian dia lupa atau sedang asik sehingga lupa, moro-moro minum, moro-moro makan. Itu gimana? Itu tidak membatalkan puasa karena sesuatu yang lupa itu dimaafkan ya, tidak sengaja, maka dia dianggap masih berpuasa, tidak usah dibatalkan puasanya, langsung saja melanjutkan puasa ya. Dalam artian yang di dalam jangan langsung dimakan, kumur-kumur bersihkan, habis itu dibuang ya. Puasa, langsung lanjut puasa. Yang kedua, yang membatalkan puasa, yang kedua haid ya. Jadi untuk perempuan apabila sedang berpuasa di tengah hari, di siang hari, di 9, kemudian tiba-tiba keluar darah haid, maka otomatis puasanya menjadi batal ya. Terus yang ketiga nifas. Nah, ini nifas. Apabila contoh ibu-ibu, perempuan ibu-ibu, dia mengandung tapi dia puasa, kemudian keluar darah nifas, darah tanda-tanda orang melahirkan dan sebagainya, maka puasanya batal. Seperti itu, tidak usah dilanjutkan, langsung makan, nggak apa-apa ya. Karena percuma kalau dilanjutkan, puasanya tidak sah karena batal ya. Yang keempat, yang membatalkan puasa ialah berubah akal. Nah, ini berubah akal. Maksudnya apa? Contoh, dia di pagi hari masih waras puasa, kemudian di siang hari tiba-tiba gila, terus kemudian ini mabuk, terus pingsan, ya. Mabuk di sini dalam artian bukan mabuk yang muntah-muntah ya, mabuk yang dalam artian gini ya, giliang dan gini karena minuman keras dan sebagainya. Kemudian dia gila, maka
dia puasanya batal. Kemudian dia juga karena sesuatu hal sakit atau terus kemudian dia pingsan, maka puasanya juga batal karena berubah akal ya. Kalau tidur tidak berubah akal ya kalau tidur. Tapi kalau dia pingsan, maka dia termasuk puasanya batal, nggak apa-apa langsung minum ya. Yang kelima muntah disengaja. Nah ini muntah disengaja. Tapi kalau muntahnya nggak disengaja, Ustaz, saya naik kendaraan nih bepergian, terus kemudian muntah, apa itu membatalkan puasa? Tidak, karena muntahnya tidak disengaja. Tapi kalau muntah disengaja seperti diogok-ogok mulutnya dengan jari dan sebagainya, itu membatalkan puasa ya. Yang keenam yang membatalkan puasa ialah murtad ya. Jadi murtad itu ialah keluar dari agama Islam. Contoh, dia di pagi hari masih beragama Islam, kemudian karena imannya lemah, di siang hari dia keluar dari agama Islam, maka dia puasanya menjadi batal. Terus yang ketujuh, onani. Apa itu onani? Ini bagi laki-laki. Onani ialah mengeluarkan mani atau sperma secara paksa, sengaja mengeluarkan secara paksa ya. Maka dia puasanya batal ya. Itu bagi laki-laki ini ya, mengeluarkan sperma atau mani secara paksa atau disengaja, maka secara otomatis dia batal ketika berpuasa. Yang ke-8 memasukkan infus. Nah, ini memasukkan infus. Jadi waktu kita puasa, kemudian kita sakit, kemudian kita memasukkan infus ke dalam tubuh kita, maka itu adalah puasanya batal ya, karena infus itu adalah sebagai pengganti makanan yang langsung bisa diserap oleh darah ya. Jadi puasanya batal. Ustadz, kalau sakit terus disuntik ya, kalau disuntik nggak batal. Ada beberapa ini yang menganggap suntik itu nggak batal, tapi kalau infus itu membatalkan, karena infus sifatnya ialah makanan yang bisa langsung diserap oleh darah ya. Itu adalah hal yang membatalkan puasa. Ada 8 poin di sini yang kita bahas: makan minum sengaja, haid, nifas, berubah akal, mabuk, pingsan atau gila, muntah disengaja, murtad, keluar dari agama Islam, onani disengaja ya, disengaja atau mengeluarkan mani disengaja, terus memasukkan infus, maka puasanya batal. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang kita bahas ialah sunnah puasa. Jadi di bulan puasa atau di bulan Ramadan ada beberapa sunnah yang bisa kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, makan sahur. Jadi kita disunahkan makan sahur, mengakhirkan dengan makan sahur. Maksudnya apa? Makan sahur disunahkan di akhir malam atau sebelum sholat adzan subuh ya, sebelum adzan subuh, bukan sholat subuh, sebelum adzan subuh ya. Contoh, kita adzan subuhnya jam 3:30, maka kita disunahkan paling tidak jam 3:4 itu makan sahur ya. Ustaz, kalau makan sahurnya jam 12 boleh? Ya boleh, tapi kurang bagus. Lebih bagus di akhir malam atau sebelum adzan subuh ya, mendekati adzan subuh itu lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita sudah maghrib, sudah terdengar adzan maghrib, waktunya adzan maghrib, jangan sampai menunda-nunda atau mempertahankan puasanya. Langsung kalau sudah terdengar adzan maghrib, langsung puasanya dibatalkan, karena itu adalah sunnah, sesuatu yang berpahala ya. Jadi segera dibatalkan. Terus kemudian, nah ini yang ketiga, makan atau minum yang manis atau kurma. Kalau ini ya, atau kurma ya, kita disunahkan makan, membatalkan puasa di waktu maghrib dengan makan kurma yang ganjil ya, karena di situ banyak zat-zat yang bagus untuk tubuh kita setelah kita seharian berpuasa. Makan minum yang manis juga bisa mengembalikan stamina atau tenaga yang hilang setelah berpuasa ya. Itu ya. Kemudian ini yang D, mengakhirkan sahur. Nah, sudah kita bahas tadi, mengakhirkan sahur itu lebih bagus daripada
sahurnya di tengah malam atau di jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu sebelum sholat adzan subuh ya. Nih, terus yang kelima, memperbanyak iktikaf ya, memperbanyak iktikaf di masjid, iktikaf ya. Jadi kita di bulan Ramadan, di bulan puasa dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan iktikaf ya, itu. Terus kemudian yang selanjutnya yang DEF, berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka. Ini ya, salah satu doa mustajab ialah doanya orang yang berbuka setelah berpuasa. Jadi kita sebelum berbuka disunahkan untuk berdoa. Berdoa apa? Apa saja yang kalian inginkan, minta kebaikan ya, kebaikan. Mintalah kebaikan apa saja, wis pengen pinter, pengen sembarang wis ya, semuanya ya, agar terutama yang baik-baik, jangan berdoa yang buruk-buruk. Jadi disunahkan berdoa sebelum berbuka, karena doa orang yang sebelum berbuka itu mudah diijabah atau diijabah oleh Allah ya. Iktikaf yang ke-7, memperbanyak baca Al-Qur'an ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kita tahu Ramadan itu adalah disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena membaca Al-Quran satu huruf di bulan Ramadan pahalanya dilipatkan 10 kali lipat daripada di bulan-bulan lain. Maka pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya 10 kali lipat lebih besar daripada membaca Al-Quran di hari atau bulan-bulan biasa atau bulan-bulan yang lain. Maka disunahkan kita banyak-banyak membaca Al-Quran, karena ngitungnya pahalanya bukan satu kalimat, satu ayat tapi satu huruf ya. Kemudian yang selanjutnya ialah memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan seperti sedekah, berbuat baik, membantu dan sebagainya. Itu adalah sunnah-sunnah di bulan Ramadan ya. Silakan ini dicatat tadi yang belum dicatat. Jadi hal yang membatalkan rukun puasa, kemudian hal yang membatalkan puasa dan sunnah puasa ya. Baik, pada kesempatan ini hanya itu saja yang Ustaz sampaikan pada materi puasa kali ini di kelas 5. Untuk kali ini Ustaz tidak membebani kalian dengan tugas. Silakan yang penting dicatat di buku catatan, nggak usah dikumpulkan, sebagai bahan kalian untuk belajar. Baik, Ustaz rasa itu saja yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.